Udahlah, termol cepet tobat. Ini foto Hari Mulyono tahun 86-87 bersama istri dan anaknya yang diklaim sama Jokowi yang ada di ijazah UGM. Ini sebagai Jokowi. Bahkan ada di surat nikah Jokowi. Sekarang, mari kita bandingkan kedua salinan ijazah Jokowi tersebut. Di mana pada salinan ijazah yang digunakan pada tahun 2014 sangat tidak presisi dengan bentuk fisik ijazah pada umumnya. Coba kita perhatikan salinan ijazah yang dimaksud dengan salinan ijazah yang digunakan pada pencalonan presiden tahun 2019. Jika kedua salinan ijazah tersebut merupakan hasil fotokopi dari fisik ijazah yang sama, maka semestinya kedua hasil salinan itu akan identik atau sama persis dengan fisik ijazah yang menjadi master saat dilakukan proses fotokopi. Tetapi pada kenyataannya, kedua salinan ijazah tersebut sangat berbeda antara satu dengan lainnya. Coba perhatikan tanda merah yang saya letakkan pada salinan ijazah tersebut, yaitu pada bagian nomor register yang ada pada sudut kanan atas ijazah. Jaraknya sangat tidak proporsional untuk sebuah ijazah. Hal ini menimbulkan sinyalemen bahwa kedua salinan ijazah tersebut tidak berasal dari satu master fisik ijazah yang sama. Kemudian timbul pernyataan baru yang mengguncang jagat maya. Ijazah Jokowi diyakini meminjam kepada Hari Mulyono, ipar Jokowi yang saat ini sudah tiada. Jika ingin membuktikan kebenarannya, maka anak almarhum Hari bisa didatangkan untuk memberi kesaksian. Ini bukan tidak mungkin, ini bisa saja terjadi. Karena ia penasaran, Profesor Sofianto juga sempat menanyakan langsung kepada pihak UGM perihal skripsi Jokowi yang beredar. Dengan tidak adanya skripsi yang disahkan, Profesor Sofian memastikan maka Jokowi tidak mungkin memiliki ijazah S1. Di sisi lain, Profesor Sofian juga mendengar rumor bahwa Jokowi pernah meminjam ijazah Hari Mulyono untuk kepentingan tertentu. Dia pinjam ijazahnya Hari Mulyono ini. Almarhum Jokowi. Hari Mulyono meninggal tahun 2018 kan? Iya. Dan itu dipinjam dari Julian itu. Maka dikasihlah suami ketua MK itu. Nah, kemudian ijazah ini yang dipalsuin juga saya dibawa ke Jalan Pramuka untuk dirubah. Jadi itu kejahatan besar itu. Hakim nanti harus membuktikan ijazah itu asli atau tidak. Tidak boleh bicara identik. Asli atau tidak? Mana aslinya? Karena apa? Kan ini persoalannya. Intinya tuh ijazah ini asli atau palsu. Nah sekarang yang sering dikatakan itu keliru-keliru juga. Siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Ya, selama ini kita dengarkan begitu. Itu dalil dalam hukum perdata. Oke. Tapi di dalam hukum pidana juga ada bisa dipakai, tapi juga yang sebaliknya. Siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Kalau yang mendalilkan membuktikan, yang dituduh itu harus membuktikan yang sebaliknya. Artinya harus membuktikan keasliannya. Misalnya, nih, itu palsu, indikasinya ini fotokopian gini. Nah kalau gitu mana dong aslinya? Tunjukkan. Ya harus ditunjukkan dong. Siapa yang dituduh balik, ya harus membuktikan. Jadi di dalam hukum pidana kan begitu. Beban pembuktian. Isu ijazah Presiden ke-7 RI Jokowi Widodo sejatinya bukan sekadar kontroversi administratif. Ia telah berubah menjadi ujian etik kekuasaan, ujian keberanian negara menghadapi kebenaran, dan ujian apakah hukum benar-benar berdiri di atas semua warga negara tanpa kecuali. Hari-hari ini, publik kembali diguncang oleh satu nama yang selama ini berada di pinggir cerita, Hari Mulyono. Nama itu mencuat setelah pernyataan mantan Rektor UGM, Sofyan Effendi, yang menyebut bahwa ijazah yang digunakan Jokowi diduga bukan miliknya sendiri, melainkan terkait dengan data akademik milik Hari Mulyono, ipar Jokowi, rekan seangkatan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Pernyataan ini bukan tuduhan ringan, ia mengguncang jantung Republik. Siapa Hari Mulyono dalam cerita ini? Mulyono Irlambang memiliki seorang putra bernama Hari Mulyono. Sedangkan Heru Purnomo, adiknya, memiliki seorang putri bernama Idayati dari pernikahannya dengan Sujiatmi alias Jinem. Karena kecintaan terhadap saudara sepupunya, maka Hari Mulyono menikahi adik sepupunya Idayati. Inilah pasangan Heru Purnomo dengan Jinem. Saat Jinem ditinggal oleh suaminya Heru Purnomo dikarenakan harus menjalani hukuman di Nusa Kambangan terkait peristiwa G30 SPKI,
Cinem dinikahi oleh kakak iparnya, seorang jejaka lapuk bernama Wijiatno, yang merupakan sopir pribadi tokoh PKI Aidit. Kedekatan Wijiatno dengan Aidit membuat Wijiatno dipercaya menjaga agen dari Cina yang sekaligus lady escortnya bernama Yip Maiwa. Pada suatu ketika, Yip Maiwa menjalin hubungan terlarang dengan Mulyono Irlambang. Dari hubungan tersebut terahirlah seorang anak lelaki yang bernama Joko Widodo. Karena kondisi politik yang tidak menentu saat itu, maka Yip Maiwa sebagai agen dari Partai Komunis Cina harus meninggalkan Indonesia setelah berjasa menyerahkan Aidit kepada rezim Soeharto. Di sisi lain, setelah bebas dari penjara, Heru Purnomo pulang ke Karanganyar dan menikah dengan Eni binti Sumarto. Sumarto adalah kakak sulung Cinem yang juga merupakan anggota Partai Komunis Indonesia. Joko Widodo kecil akhirnya dirawat dan dibesarkan oleh Cinem yang merupakan istri dari pamannya, sampai kemudian dia beranjak dewasa. Lalu bagaimana menurut pendapat kalian tentang silsilah Joko Widodo yang disampaikan oleh Bambang Tri di dalam buku investigasi jurnal? Ya, oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Tadi dalam sebuah cuplikan video yang sangat menarik, di mana tadi terlihat bahwa beberapa penggugat juga memberikan tanggapan yang sangat luar biasa sekali dalam memberikan pernyataan mereka di kasus tudingan ijazah Jokowi saat ini yang sedang bergulir, teman-teman. Dan kita bisa melihat bahwa kasus seperti ini semakin hari semakin ada sajalah ya hal-hal baru yang mereka temukan, terutama di dalam ijazah Jokowi ini, teman-teman. Terutama ini para penggugat, juga terutama Roy Suryo dan beberapa rekan lainnya. Setiap hari ada saja orang atau rekan mereka yang mereka anggap sebagai pembela mereka. Bahkan nanti orang itu pun bisa kita bilang adalah memberikan pernyataan-pernyataan yang kurang etis kepada publik, yang kurang bagus, yang kurang pantas semestinya dipertontonkan kepada publik. Bahkan apa saja yang mereka lakukan pun ya mereka tidak peduli lagi, yang penting pernyataan mereka itu dapat dinyatakan benar lah, begitu teman-teman. Nah, di sini sudah ada beberapa tanggapan, teman-teman. Mari kita baca dan coba kita telah bersama. Kasus ijazah palsu Jokowi, polisi dalami saksi ahli yang bernama Roy Suryo. Jakarta, Polda Metro Jaya memberikan perkembangan terbaru terkait pendidikan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi yang menjerat tersangka klaster kedua yakni Roy Suryo, Risma Nasiholan, Sianipar, dan Tifaujian. Saat ini penyidik tengah fokus melengkapi berkas perkara setelah adanya cacatan dari pihak kejaksaan. Kemarin pada hari Senin sudah kami undang pada berkas perkara klaster 2 tersangka Roy Suryo sudah dikirim kepada kejaksaan, tapi ada pengembalian, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto di Polda Metro Jaya. Budi menjelaskan bahwa pengembalian berkas tersebut disertai instruksi dari jaksa untuk melakukan pendalaman lebih lanjut, khususnya yang berkaitan dengan keterangan saksi ahli. Penyidik ini sedang bekerja intensif untuk memenuhi petunjuk tersebut guna memastikan konstruksi hukum perkara ini berjalan kuat sebelum dilimpahkan kembali. Jadi ini langkah penyidik yang sudah mendalami karena ada kebalasan dari kejaksaan untuk kita lebih mendalami. Kita tunggu penyidik masih bekerja dalam proses pendalaman terhadap saksi dan saksi ahli, lanjut Budi. Mengenai peluang hadirnya saksi baru, Budi menegaskan pihaknya masih memprioritaskan pendalaman pada saksi lama. Namun kepolisian membuka ruang bagi pihak tersangka jika ingin mengajukan saksi tambahan sebagai bentuk transparansi dan pemenuhan hak yang sama di mata hukum bagi semua pihak yang berperkara.
Kami juga menunggu apabila dari pihak tersangka ada mengajukan saksi, pasti akan melakukan pendalaman ini secara terbuka sehingga semua orang itu mendapat perlakuan yang sama di mata hukum, ujar Budi. Di sisi lain, Budi membantah tudingan adanya tebang pilih dalam penanganan kasus ini. Hal tersebut merespon sorotan publik terkait penghentian penyidikan atau SP3 terhadap dua tersangka lainnya, yakni Eki Sujana dan Damai Hari Lubis, yang diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif justice. Ini ada kesepakatan kedua prinsipal di mana dua tersangka tersebut mengajukan permohonan keadilan restoratif. Nah, keadilan restoratif ini diajukan kepada pelapor. Ini merupakan suatu pendekatan penyelesaian perkara di mana pemulihan kondisi korban ataupun pelapor dan kondisi tersangka, kata Budi. Ya, teman-teman, pernyataan-pernyataan mereka saat ini luar biasa sekali. Ada juga yang mengatakan kasusnya dihentikan atau gimana, kita tidak tahu, teman-teman. Yang penting ini ketika dihentikan, ya para penggugat kemarin-kemarin yang heboh, yang awalnya bersemangat akan jadi daripada sorotan publik, bahkan mereka dianggap pembohong ketika mereka melakukan penghentian, teman-teman. Solo Presiden ke-7 RI Joko Widodo buka suara terkait peluang memaafkan 3 tersangka kasus tudingan ijazah palsu, yakni Roy Suryo, Rizwan Syarifah, dan Tifau Jihad. Yang menegaskan urusan memaafkan merupakan ranah pribadi dan tidak berkaitan dengan proses hukum yang tengah berjalan. Kalau maaf itu urusan pribadi lah. Saya kira nggak ada masalah, ujar Jokowi. Ada peluang memaafkan, nggak masalah, memaafkan itu urusan pribadi. Ketika ditanya kemungkinan menerima Roy Suryo CS apabila mendatangi kediamannya seperti dilakukan Eki Sujana dan Damai Hari Lubis sebelumnya, Jokowi hanya tersenyum. Diketahui setelah kedatangan Eki Sujana dan Damai Hari Lubis kediaman pribadi Jokowi Solo, proses hukum keduanya berujung pada kesepakatan restoratif justice atau RJ. Nah, teman-teman, demikian saja ulasan kita di video kali ini, dan jangan lupa dukung terus karena ini masih ada episode selanjutnya biar teman-teman juga tidak ketinggalan di video-video berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati.